Kelemahan-kelemahan yang sering terlihat di dalam perancangan dan pelaporan penelitian adalah pemecahan laporan menjadi beberapa naskah yang saling tumpang tindih. Jadi tidak sistematis, overlapping tumpang tindih. Pelaporan suatu korelasi tunggal yang biasanya tidak begitu berharga untuk ditafsirkan lebih lanjut. Pelaporan hasil-hasil yang bersifat negatif, kecuali apabila beberapa penelitian ulang membuktikan adanya kontradiksi. Dengan suatu dasar teoritis atau empiris tentang hubungan antar variabel. Suatu masalah ada perbedaan antara penelitian yang dilanjutkan dan yang mengeksplorasi batas-batas generalisasi hasil penelitian dan penulisan naskah-naskah yang dilaporkan. Dalam penilaian isi, ini apakah penelitian itu pantas atau layak untuk dipublikasikan? Ini harus diukur satu demi satu. Apakah masalah penelitian memang signifikan, orisinil, dan penting? 2. Apakah instrumen-instrumen yang dipakai telah terbukti mempunyai validitas dan reliabilitas memadai? Apakah ukuran hasil yang memang jelas berhubungan dengan variabel-variabel penelitian? Apakah merancang penelitian memang benar-benar dapat menguji hipotesis? Recording in progress. Apakah penelitian telah memperhatikan patokan-patokan peneliti maksudnya yang berhubungan dengan etika dalam memperlakukan subjek? Apakah penelitian telah pada tahap yang cukup canggih sehingga publikasi hasil penelitian akan ada artinya? Macam-macam artikel. Artikel dalam suatu majalah ilmiah biasanya merupakan laporan penelitian empiris. Empiris itu diambil dari lapangan. Kajian empiris, kajian, atau artikel-artikel yang bersifat teoretis. Laporan penelitian empiris merupakan laporan penelitian yang asli, terdiri dari bagian yang mencerminkan tahap-tahap penelitian, yaitu pengantar, penyusun masalah penelitian, pertanyaan tujuan penelitian, metode, deskripsi metode yang dipakai dalam penelitian, hasil, laporan hasil yang diperoleh, diskusi interpretasi, diskusi tentang implikasi dan hasil. Saudara-saudara, di dalam penulisan skripsi, kita itu menganut paham EPA. EPA apa? Apa itu? EAPA. Gaya editor tidak mencakup gaya penulisan, tetapi pemakaian yang sama dan konsisten dari tanda-tanda baca, singkatan, penyusunan tabel, pemilihan judul, kutipan, referensi, singkatan-singkatan, supaya dilihat dari buku pedoman penulisan dengan bahasa Indonesia EYD untuk naskah bahasa Indonesia atau EPA untuk naskah bahasa Inggris. Cara mengatur judul, subjudul dalam satu naskah
Judul subjudul menunjukkan pengorganisasian suatu naskah dan menetapkan derajat pentingnya setiap topik. Tingkat judul. Dalam karya yang ditulis untuk majalah American Psychological Association, APA. APA itu singkatan dari ditulis American Psychological Association. Judul mempunyai fungsi seperti semacam kerangka yang menjelaskan organisasi sebuah naskah. Bagian pendahuluan hendaknya jangan diberi judul, karena pendahuluan bisa dilihat dari posisi dalam suatu naskah. Suatu judul tidak perlu diberi nomor atau huruf yang dicantumkan pada bagian-bagian atau judul sebuah pedoman, hanya berfungsi sebagai petunjuk atau referensi. Tingkat judul. Artikel dalam majalah EPA heading menggunakan judul-judul tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Tingkat 1 ditempatkan di tengah dan ditulis dengan huruf besar semua. Tingkat 2 ditempatkan di tengah dari setiap kata, huruf pertama saja yang ditulis dengan huruf besar. Tingkat 5 subjudul paragraf tempatnya agak masuk ke dalam, digaris bawahi, dan akhirnya diberi titik. Itu cara-cara penulisan judul yang kita anut, yang dianut oleh FKIP itu menurut kajian ini dengan menggunakan EPA. Saudara bisa baca penelitian pendidikan ini di Koraketok. Penelitian pendidikan ini. Ini kemarin ada pertanyaan tentang buku. Saudara-saudara, begini, saya bisa mencetakkan buku ini kalau mahasiswa membeli semua. Kalau tidak membeli semua berarti tekor. Tekor artinya yang tombok siapa. Kalau tidak membeli semua itu tidak bisa menutup ongkos cetak. Saya jangan saya yang tombok. Ini harus dipikul bersama oleh mahasiswa. Itu kalau iya itu harganya 60.000 satu, 60.000. Kalau iya, kalau tidak ya tidak saya perbanyak. Nah, daripada tekor, daripada saya tidak bisa membayar. Di situ ada izin untuk mengutip, penyebutan sumber, tanda kutip ganda atau tunggal, itu dalam kutipan. Kutipan dari berbagai sumber, kutipan nomor 1, kutipan nomor 2, kutipan nomor 3, dan seterusnya. Jadi semuanya itu diatur. Ya tentang judul, tentang tadi tugas tadi, saya tidak bisa on mic.
Diva Ayu, Prof sedikit bisa share screen, Prof. Aku rasa share screen. Terus laporan itu diketik apa tulis tangan terserah, dikumpulkan kepada yang bertugas, siapa itu, Diva mungkin, terus diserahkan ke saya, langsung ke saya, boleh ke rumah, boleh ke kantor Yayasan Pendidikan Pancasila, Kapten. Apakah ada pertanyaan? Alah, harus paling lambat harus nek ngumpulke rasa paling lambat. Ya telung dino apa petang dino mulai sekarang. Itu ada pertanyaan paling lambat kapan? Oh, itu wis do gawe kok kalau ngeprint dikelumpukke Himatul kuliah itu di Solo loh. Oh, Himatul udah tahu kantor saya itu. Himatul kuliah itu. Kumpulkan Himatul ya bisa. Atau Diva tanya Himatul. Ya tahu Him. Oke, Prof, yang di SMK Pancasila niku nggih? Non? Yang di sekolah SMK Pancasila Iya. niku. Nggih. Kan wis tahu dek ben rono pisanan. Nggih, Prof. Mudeng. Atas kok Klaten dhisik langsung nang Solo. Saiki nang Solo ya Solo langsung Solo. Itu kos toh, Him kamu? Nggih, Prof, sudah kos. Alah, kos nang Solo, Klaten kos. Nek Ya. apa-apa sih kok. Wong sugih kok. Enggak, Prof. Apa-apa. Terus bebas nek kos. Iya, Feb. Iya ta, Feb. Febi. Bebas kos. Iya, Prof. Artinya bebas belajar. Ada pertanyaan tidak ini? Belum, Prof. Belum, ya. Ya. Sudah mudeng dikumpulkan ke siapa enggak tahu. Nanti kalau tidak tahu kantor saya Yayasan Pancasila itu tanya kepada Himatul Ulya. Tanya, ngendi Him? Syukur, wis kene tak terne kok. 12 ke. Udah, nggak ada pertanyaan. Kuliah saya akhir sekian. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Kalau ada pertanyaan, WA.